Bab 54. Dua singa yang memperebutkan pasangannya. Darl, Zi, iya, ini aku. Ada apa, Zi? Ada yang ingin kubicarakan. Temui aku di restoran X sekarang juga. Apalagi yang ingin dibicarakan, Zi? Bukankah pembicaraan kita terakhir kali sudah jelas? Aku ingin mengklirkan hubungan kita. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi setelah semuanya clear. Sivana menunggu jawaban Siko. Setelah beberapa saat, Siko pun menjawab, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Dan telepon pun ditutup. Si menatap ponselnya dengan senyum penuh kemenangan. Pandangannya mengarah pada pasangan yang berada tak jauh dari tempat duduknya. Beberapa waktu yang lama, Mama menghubunginya. Mama menyuruhnya untuk ke restoran X karena di sana ada pertemuan yang tidak diduganya, tidak disangka. Untuk wanita sekelas office girls, selera wanita ini terhadap laki-laki benar-benar luar biasa. Awalnya dia kaget mengetahui laki-laki sekelas Siko bisa jatuh dalam pelukan wanita yang tidak setara dengannya. Memang, wanita itu cantik. Tapi masih banyak wanita cantik yang berasal dari kalangan yang sama dengan Siko. Contohnya adalah dirinya. Tapi mengapa seorang Siko malah jatuh pada wanita yang seperti ini? Dan kejutan kembali dirasakannya. Bukan hanya Siko saja yang jatuh dalam jeratan wanita itu. Tapi ada pria super tampan lainnya yang juga ikut terjatuh. Sebenarnya apa yang dilakukan wanita ini yang membuat kedua laki-laki itu jatuh hati padanya? Sivana menatap Nisa dengan tatapan iri, dengki, cemburu, dan amarah. Berani-beraninya wanita rendahan itu bersaing dengannya, menginginkan apa yang dimilikinya. Sampai kapanpun dia tidak akan membiarkan Siko jatuh ke pelukan wanita itu. Wanita manapun di muka bumi ini tak terkecuali wanita itu. Tunggu dan lihat saja. Apa Siko masih menginginkan wanita itu berada di sisinya ketika melihatnya pergi dengan pria lain seperti ini? Sivana tersenyum dengan penuh kemenangan. Bagaimana, girl? Apa perasaanmu sudah membaik? Kamu harus sering-sering keluar seperti ini, girl. Lupakan apa yang memang harus dilupakan. Fokus pada kesehatan bayimu. Iya. Ayo makan yang banyak. Kamu butuh asupan gizi yang banyak agar bayimu sehat. Nisa memutar-mutar sendok di piringnya, meskipun di depannya tersuguh makanan seafood kesukaannya. Tapi nafsu makannya tidak tergugah. Daniel tidak sabar melihatnya. Akhirnya dia mengambil daging lobster dengan sendokan besar dan memaksa untuk menyuapi Nisa. Buka mulutmu. Ayo makan yang banyak. Aku bisa mengambilnya sendiri. Buka mulut. Daniel berkata dengan tegas. Tatapan matanya tampak bersungguh-sungguh. Akhirnya, mau tidak mau Nisa membuka mulutnya dan memakan makanan itu. Anak pinter. Daniel tersenyum puas dengannya. Menepuk-nepuk kepala Nisa dengan sayang, memberi pujian padanya karena sudah mau makan. Singkirkan tanganmu darinya. Nisa maupun Daniel terkejut dengan suara itu mereka berdua. Menoleh untuk melihat asal suara itu. Betapa terkejutnya Nisa melihat Siko ada di depannya. Wajahnya memerah, terlihat sangat menaran amarah. Siko mengambil tangan Nisa dan menariknya. Ayo pulang. Siko berkata dengan dingin. Nisa merinding, ketakutan karena melihat kemarahan laki-laki itu. Tanpa banyak bicara, Nisa berdiri dan mulai mengikuti langkah Siko. Daniel yang masih terkejut tampak terdiam. Setelah berhasil mengatasi keterkejutannya, Daniel mengejar Nisa. Hei bro, ada apa ini? Lepaskan dia, kau menyakitinya. Daniel memegang tangan Siko yang tengah memegang tangan Nisa dengan erat. Nisa tampak kesakitan. Siko menoleh, menatap Daniel dengan tatapan yang sangat dingin. Mulutnya terkatup rapat, berusaha menahan amarah. Ini bukan urusan Anda, ayo pulang. Siko kembali menarik tangan Nisa, berusaha untuk membuatnya kembali berjalan. Daniel masih tidak mau kalah, dia mengikuti mereka berdua. Kemudian tubuhnya menghadang tubuh Siko, membuat Siko tak bisa melangkah maju. Lepaskan dia, dia sedang hamil. Jangan berlaku kasar padanya. Perkataan Daniel semakin membuat marah-marah Siko terbesar.
Dia menatap Nisa dengan tatapan dingin. Sedalam apa hubunganmu dengannya sampai dia mengetahui kehamilanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Nisa semakin mengerut ketakutan. Ini ada apa, bro? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Ini tidak seperti dirimu yang biasanya. Katakan padanya hubungan kita. Shiko berkata pada Nisa. Tidak menghiraukan Daniel yang berada di depannya. Daniel menatap Nisa penuh dengan tanda tanya. Dengan takut-takut, Nisa mendongakkan kepalanya, menatap Daniel dengan ragu-ragu sebelum menjawab. Dia suamiku. Aku akan pulang bersamanya. Nisa berkata dengan lemah. Daniel tampak sangat terkejut. Tatapan matanya langsung kosong, seolah-olah otaknya tidak berfungsi lagi. Shiko menggunakan kesempatan itu untuk membawa Nisa pergi. Dia tidak menghiraukan suara Stefana yang tengah memanggil-manggilnya. Tubuh dan pikirannya dikuasai dengan kemarahan. Shiko mendorong Nisa masuk ke dalam mobil dan menguncinya. Mencegah kemungkinan wanita itu untuk kabur, tubuh Nisa bergetar ketakutan. Dia tahu bila Shiko marah akan seperti apa. Sudah lama sekali dia tidak melihat pria itu marah. Suasana di mobil tampak hening. Shiko menyetir dengan kemarahan. Buku-buku jarinya yang berada di kemudi tampak memutih, berusaha menahan amarahnya. Dengan mencengkram kemudi erat-erat, Nisa memberanikan diri untuk mengintip suaminya. Ekspresi suaminya, Shiko sangat sudah terbaca. Tubuhnya menjadi kaku karena ketakutan. Dia takut emosinya akan mempengaruhi kondisi bayinya. Dengan gerakan refleks, Nisa memegang perutnya penuh perlindungan. Shiko melihat gerakan kecil itu. Aku tidak akan membunuhmu. Ada bayiku di tubuhmu. Atau itu bukan milikku. Memikirkan kemungkinan itu membuat Shiko marah. Tanpa aba-aba, dia langsung membanting setir ke kiri dan menghentikan mobilnya. Katakan kalau itu bayiku. Katakan. Shiko memegang kedua bahu Nisa dan mengguncang-guncang dengan keras. Katakan bayi itu milikku. Katakan. Kemarahan sepertinya mulai tidak bisa dikontrolnya. Nisa semakin gemetar ketakutan. Insting melindungi bayinya begitu besar karena takut kemarahan Shiko akan menjadi lebih besar dan berdampak bagi keselamatan mereka berdua. Nisa segera menjawab pertanyaan itu. Iya, bayi ini milikmu. Ini anakmu. Kamu yakin? Aku sangat yakin. Aku tidak pernah melakukan dengan orang lain. Kamu yakin tubuh ini masih suci? Biarkan aku memeriksanya. Shiko menarik baju Nisa, membuat kancing baju Nisa berserakan. Kemudian dengan brutal dia mulai menciumi bibir Nisa, sementara tangannya meremas dada Nisa dengan kasar. Shiko menarik paksa bra Nisa sehingga tersembullah kedua dada Nisa yang tampak sangat bulat dan penuh. Mata Shiko menatap dada Nisa dengan lapar. Tanpa peringatan apa-apa, dia langsung menerkam kedua buah dada itu, meremas, menjilat, menggigitnya dengan panas. Apa pria itu menggigit dadamu seperti ini? Atau seperti ini? Hah? Shiko semakin menjadi-jadi. Lepaskan aku. Aku mohon. Nisa menangis, menerima setiap kebrutalan suaminya dengan pasrah. Shiko tidak mengindahkan perkataan Nisa. Mulutnya masih sibuk melahap kedua dada Nisa. Masih belum puas, Shiko menarik celananya dalam Nisa dan memasukkan jari jemarinya ke dalam sana. Apa pria itu juga memegang bagianmu yang ini? Katakan. Pada bagian tubuhmu yang mana saja yang sudah disentuhnya? Apa dia juga memasukkan jarinya ke dalam sini? Shiko dengan kasar memasukkan jari-jarinya ke dalam sebagian vital vagina Nisa. Sakit, itu sangat sakit. Tolong lepaskan. Aku Nisa menangis sesegukan. Sepertinya Shiko akan kembali memperkosanya. Nisa menutup matanya, memasrahkan semuanya yang bisa dilakukan. Hanyalah menangis dan menangis. Ketika mulut dan tangannya sibuk menyiksa tubuh Nisa, tiba-tiba mata Shiko tertuju pada perut Nisa yang terbuka. Perut itu sudah mulai membulat dan membuncit. Meskipun belum terlalu besar, seketika tubuh Shiko menjadi tegang. Dia menghentikan segala aktivitasnya. Pelan-pelan, dia memegang perut Nisa dengan lembut. Dengan mata merah, berusaha menahan air mata yang akan keluar. Dia menatap wajah Nisa lekat-lekat dan berkata dengan sendu, katakan padaku,
kalau dia milikku. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.